Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas yang berjudul Memahami Agama sebagai Moral, Akhlak Mulia dalam Kehidupan. Perkenalkan, nama saya Nasya Anggun Kinanti. Perkenalkan, nama saya Siska Cahyaningsih. Perkenalkan, nama saya Widya Karunia Maharani. Perkenalkan, nama saya Juventa Yepindarisa Sugiyarto. Perkenalkan, nama saya Husain Mutakin. Perkenalkan, nama saya Lutfia Nevi Amelia Putri. Makna agama. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta, agama yang berarti tradisi. Sedangkan kata lain untuk menyatakan konsep ini adalah religi yang berasal dari bahasa Latin religio dan berasal pada kata kerja religar yang berarti mengikat kembali. Maksud dengan bereligi, seseorang mengikat dirinya kepada Tuhan. Definisi tentang agama dipilih yang sederhana dan meliputi agama merupakan suatu lembaga atau institusi penting yang mengatur kehidupan rohani manusia. Keyakinan ini membawa manusia untuk mencapai kedekatan dirinya kepada Tuhan dengan cara penghambaan dirinya, yaitu yang pertama, menerima segala kepastian yang menimpa diri dan sekitarnya dan yakin berasal dari Tuhan, menaati segenap ketetapan, aturan, hukum, dan lain-lain yang diyakini berasal dari Tuhan. Dengan demikian diperoleh keterangan yang jelas bahwa agama itu penghambaan manusia kepada Tuhannya. Dalam pengertian agama terdapat 3 unsur, ialah manusia, penghambaan, dan Tuhan. Maka suatu paham atau ajaran yang mengandung ketiga unsur pokok pengertian tersebut adalah agama. Karakteristik agama Islam. Di antara karakteristik yang mengokohkan kelebihan Islam dan membuat umat manusia sangat membutuhkan agama Islam adalah sebagai berikut. 1. Islam datang dari sisi Allah SWT dan sesungguhnya Allah mengetahui apa yang menjadi maslahat atau kebaikan bagi hamba-hambanya. 2. Islam menjelaskan origin manusia dan akhir hidupnya, serta tujuan ia diciptakan. 3. Islam adalah agama fitrah. Islam tidak akan pernah bertentangan dengan fitrah dan akal manusia. 4. Islam ilmu syar'i. Ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan ilmu mengangkat dari orang-orang yang memiliki derajat yang paling tinggi. 5. Allah adalah penjamin kebahagiaan dan menerapkannya dalam kehidupan baik bagi orang maupun masyarakat. 6. Agama Islam syariat dan dasar secara adanya mencakup segala hukum bagi segala peristiwa yang tidak batas. 7. Syariat Islam adalah syariat yang paling bijak dalam mengatur semua bangsa, paling tepat dalam memberikan solusi dari setiap masalah, memperhatikan kemaslahatan dan sangat memperhatikan hak manusia. 8. Islam adalah agama yang fleksibel atau cocok untuk tempat, zaman, bangsa, dan berbagai macam situasi. 9. Islam adalah agama cinta, kebersamaan, persahabatan, dan kasih sayang sesama kaum mukminin. 10. Islam adalah agama kesungguhan, keseriusan, amal. Ketiga, kesempurnaan ajaran agama Islam. Islam adalah ajaran yang syamil mutakamil, yaitu sempurna dan menyeluruh. Syumaliyatul Islam artinya kesempurnaan Islam. Ajaran Islam menyeluruh meliputi semua zaman, kehidupan, dan eksistensi manusia. Ia mengatur mulai
urusan pribadi, keluarga, masyarakat, hingga urusan negara. Islam juga mengatur masalah sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, keamanan, pendidikan, bahkan masalah lingkungan. Syumuliyatul Islam menyangkup 3 hal, yaitu pertama, syumuliyatul zaman atau kesempurnaan waktu, kedua, syumuliyatul minhaj, yaitu kesempurnaan pedoman hidup, dan yang ketiga, syumuliyatul makan, yaitu kesempurnaan tempat dan ruang. Keempat, aspek-aspek ajaran Islam. Secara garis besar, aspek ajaran Islam terdiri atas 3 hal, yaitu 1. Akidah merupakan fondasi agama Islam yang sifat ajarannya pasti, mutlak kebenarannya, terperinci, dan monoteistis. Inti ajarannya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Syariah secara bahasa berarti jalan yang harus dilalui. Sedangkan menurut istilah berarti ketentuan hukum Allah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, manusia dengan flora dan fauna, serta alam sekitarnya. 3. Akhlak menurut bahasa berarti perbuatan. Sedangkan menurut istilah adalah aturan tentang perilaku lahir dan batin yang dapat membedakan antara yang terpuji dan tercela. Akhlak yang benar menurut Islam adalah yang dilandasi iman yang benar. Secara garis besar, akhlak Islam mencakup manusia kepada Allah, diri sendiri, sesama manusia, maupun terhadap flora dan fauna serta alam sekitar kita. Sumber-sumber ajaran Islam. Berikut ini sumber hukum Islam. Al-Quran sebagai kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dibuktikan dengan ketidaksanggupan atau kelemahan yang dimiliki oleh manusia untuk membuatnya sebagai tandingan, walaupun manusia itu adalah orang pintar. Dalam surat Al-Isra ayat 88 Allah berfirman dengan artinya, katakanlah sungguhnya jika manusia jin berkumpul untuk membuat serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan membuat serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Dua, hadis. Seluruh umat Islam telah sepakat dan berpendapat serta mengakui bahwa sabda, perbuatan, dan persetujuan Rasulullah Muhammad SAW tersebut adalah sumber hukum Islam yang kedua sesudah Al-Quran. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan untuk mentaati Rasulullah SAW, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Ali Imran ayat 32. Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Dalam menetapkan hukum atas segala permasalahan yang tidak didapatkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ijma dapat dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu ijma syar'i dan ijma sukuti. Ijma syar'i atau lafzi adalah kesepakatan para mujtahid baik melalui pendapat maupun perbuatan terhadap hukum masalah tertentu. Bentuk ijma yang kedua adalah ijma sukuti, yaitu kesepakatan ulama melalui cara seorang mujtahid atau lebih mengemukakan pendapatnya tentang hukum satu masalah dalam masa tertentu. Kemudian pendapat itu tersebar luas serta diketahui orang banyak. Yang keempat, kias. Sumber hukum Islam selanjutnya yakni kias atau analogi. Kias adalah bentuk sistematis dan yang telah berkembang vari ra'yu yang memainkan peran yang amat penting. Cara mempelajari agama. Jika kita telah memiliki semangat untuk mempelajari ilmu, maka kita harus membulatkan tekad agar jangan sampai kita terputus dari jalan ilmu. Kita harus terus bersemangat dalam berusaha semampu kita untuk menghilangkan sebab-sebab kebodohan dari dalam diri kita yang telah kita ketahui
Jalan untuk meraih ilmu itu sangat panjang. Sebagian salaf berkata, "Utlibul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu itu dari buayan ketika masih kecil hingga liang lahat sampai meninggal dunia. Menuntut ilmu agama itu hanyalah dengan sedikit demi sedikit seiring dengan perjalanan waktu. Siang dan malam, seandainya kita telah memperoleh ilmu dalam 2 hari kecuali satu masalah saja yang kita pahami dengan kuat dan jelas beserta dalil-dalilnya. Kesimpulan, Islam adalah suatu agama yang ada di muka bumi dengan ajarannya yang berupaya mengimani satu Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Melalui Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang bertugas menyampaikan ajaran Allah kepada umatnya di dunia. Moral adalah ajaran mengenai baik buruknya suatu perbuatan maupun perilaku, serta berkaitan erat dengan akhlak yang dimiliki masyarakat. Manusia sangat memerlukan akhlak atau moral karena moral begitu penting dalam kehidupan. Karena tanpa moral, kehidupan akan kacau kalau tidak saja penting dalam kehidupan. Karena tanpa moral, kehidupan akan kacau kalau tidak saja kehidupan perseorangan, tetapi juga kehidupan masyarakat dan negara. Karena orang sudah tidak peduli lagi tentang baik buruk atau halal dan haram. Moral dapat digali dan diperoleh dalam agama. Karena agama adalah sumber moral, pesan moral paling tangguh Nabi Muhammad SAW diutus tidak lain juga untuk membawa misi moral, yaitu untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, dan agama memiliki peranan penting dalam usaha menghapus krisis moral dengan menjadikan agama sebagai sumber moral. Sekian presentasi dari kelompok 3. Bila ada kesalahan maupun kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.